Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus para pejuang penjaga kemurnian nasab Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pejuang nasab Wali Songo, para pencari kebenaran, para pribumi yang ingin melepaskan diri, memerdekakan diri dari penghambaan kepada doktrin-doktrin atau kekuasaan para imigran Yaman yang menyatakan diri mereka keturunan Rasul padahal belum terbukti sahih. Inilah orang-orang yang selama ini mencari kebenaran, mencari kemerdekaan. Tetapi ternyata orang-orang ini menemui berbagai kesulitan, menemui berbagai tekanan, bahkan perlawanan, intimidasi. Dikatakanlah kafir, dikatakanlah Syiah, dikatakanlah liberal, dikatakanlah komunis, PKI, pemecah belah umat, dan lain-lain, yang kesemuanya akan berakibat fatal pada personal masing-masing. Apa akibat fatal yang bisa terjadi pada mereka? Intimidasi, pengeroyokan, persekusi, bahkan terakhir ada ancaman pembunuhan dari orang-orang kalab pembela Ba'alawi. Tidak tanggung-tanggung yang diancam adalah para kiai seperti Kiai Imaduddin, Kiai Fuad Riyadi, Kiai Abbas Buntet, dan lain-lain orang yang menyuarakan perjuangan nasab ini. Jadi sudah mulai ada framing untuk mengeksekusi, mengintimidasi, mempersekusi orang-orang yang melawan terhadap Ba'alawi. Ini pernah terjadi pada Gus Fuad sendiri ketika didatangi beberapa orang dan Habib kemudian mengeroyoknya alias menganiaya. Ini sangat memprihatinkan. Sekelas kiai pun mereka berani. Kemudian ada lagi seorang YouTuber yang juga disambangi beberapa gerombolan, kemudian menekan, mengintimidasi, membuat pernyataan, dan seterusnya. Kemudian baru-baru ini kita dengar salah seorang pengurus RMI PCNU Jakarta Timur juga didatangi Habib dan tidak terima dan melakukan tekanan-tekanan atau intimidasi. Ini tentunya merusak demokrasi, merusak kebebasan berpendapat, dan menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat atas intimidasi atau teror-teror ini. Maka jalan satu-satunya adalah lawan. Jangan takut, jangan gentar, dan harus bersatu. Kita bersatu untuk mengenyahkan mereka. Karena dengan perlawanan dan persatuan mereka pun tidak akan berani macam-macam. Itu poinnya. Maka dengan pertimbangan seperti itu kemudian dibentuklah Laskar NKRI. Jadi Laskar NKRI ini dibentuk untuk menghadapi perongrong bangsa dari pihak-pihak intoleran, pihak-pihak radikalis, pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan, kehabiban yang belum jelas itu untuk mengintimidasi warga, untuk mengintimidasi muslim lainnya. Jadi alhamdulillah Laskar ini sudah dibentuk di seluruh Indonesia dengan ketua umumnya Gus Fuad dan panglima Laskarnya adalah Gus Arya, dan membawahi beberapa wilayah-wilayah di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian wilayah-wilayah kabupaten dan seterusnya. Alhamdulillah sudah terbentuk, dan ini merupakan angin segar atau kelegaan bagi kita untuk melindungi para warga masyarakat dari intimidasi, tekanan-tekanan. Laskar juga sudah bekerja sama dengan aparat, kerjasama dengan Banser, bekerja sama dengan para pengacara untuk
mendampingi jika ada warga masyarakat yang memang dipersekusi atau diintimidasi dalam menyatakan pendapatnya, dalam rangka kebebasan berpendapatnya, berjuangnya. Terkhusus untuk daerah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, itu pun sudah dibentuk Laskar NKRI-nya, yang alhamdulillah kemarin kita sudah bertemu untuk silaturahmi, memantapkan, mengkonsolidasikan diri dan mengaktualisasikan diri kepada warga masyarakat. Salah satu poinnya adalah perlindungan terhadap masyarakat yang kemungkinan dipersekusi atau diintimidasi akibat dari dukungannya terhadap tesis Kiai Imaduddin, dukungannya terhadap penelitian nasab Ba'alawi yang tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka adanya laskar ini merupakan penentram, merupakan pelindung daripada kebebasan itu. Jadi warga masyarakat yang berkomentar di Facebook, di YouTube, Instagram, dan lain-lainnya tentang keburukan Ba'alawi, tentang putusnya nasab Ba'alawi, tentang dakwah-dakwah Ba'alawi yang tidak sesuai dengan Islam, maka jangan takut. Jika ada komen selanjutnya yang mengarah pada intimidasi, langsung laporkan kepada Laskar NKRI di wilayah terdekat Anda. Maka sudah kami buatkan linknya untuk masuk kepada Laskar atau bergabung. Boleh silahkan dicek di deskripsi, ada link untuk bergabung dengan Laskar NKRI. Keanggotaan terbuka untuk umum, bahkan semua agama, mulai dari 17 tahun hingga tidak terbatas. Bahkan banyak di antara kita orang-orang tua yang sudah sepuh pun bersemangat mengikuti kegiatan Laskar NKRI. Dan di deskripsi pun sudah kita buatkan tata cara persekusi. Jadi ketika ada orang mau mengintimidasi, alasannya mau silaturahmi atau ngajak ngopi, itu bukan ajakan biasa, tetapi biasanya ada tuntutan, ada tekanan, ada intimidasi, bahkan persekusi. Ketika datang ke rumah Anda beberapa orang, maka ketahuilah bahwa orang itu akan menekan Anda. Maka di situ Anda berlaku sebagai kantor saja, jangan sebagai rumah. Anggaplah Anda itu adalah kantor Laskar NKRI. Syukur-syukur Anda anggotanya. Maka formnya sudah kita buatkan berupa berita acara. Silahkan di-download dan di-print sendiri, simpan di rumah. Jadi ketika mereka datang, tanya keperluannya mau apa. Kalau mereka keperluannya mau silaturahmi terkait konfirmasi pernyataan atau komentar di medsos, berarti orang ini adalah persekutor atau calon mempersekusi. Maka Anda harus menyiapkan diri. Pertama, dipersilahkan orang itu duduk di tempat yang nyaman. Kemudian berikan berita acaranya. Karena itu orang luar, kita pun berlaku sebagai orang tidak kenal, sebagai kantor lah begitu. Berikan form berita acaranya, kemudian disuruh mengisi. Di situ nanti akan ada isian nama, alamat, nomor KTP, dan jangan lupa minta KTP-nya. Kalau tidak ada, fotokopi dulu. Seluruh orang yang datang itu harus terdata, baik nama, alamat, KTP-nya. Karena demi keadilan, di mana mereka mengetahui data kita, tetapi kita tidak mengetahui data mereka. Dan juga untuk database Laskar NKRI, orang-orang yang sering melakukan persekusi akan tercatat di situ. Kemudian di situ juga ada isian dari kita juga mengisi, kita juga memberikan nomor KTP dan lain-lain. Kalau kita banyak orang, kita juga isikan berapa orang yang akan menghadapi. Kemudian di situ juga tertera ada pihak ketiga. Maka pihak ketiga itu juga kita undang.
yaitu minimal adalah RT RW setempat dan Babinsa atau Linmas dari keamanan atau aparat terdekat. Kalau skalanya besar, silakan diundang mereka-mereka itu. Untuk kenyamanan dan keamanan klarifikasi ini, jangan lupa Anda pun mempersiapkan diri sebagai tuan rumah, baik orang-orang maupun alat-alat keamanan yang diperlukan. Kemudian setelah semuanya beres, syarat-syarat terpenuhi, barulah bisa diadakan poin-poin diskusinya, poin-poin klarifikasinya. Bagaimana kalau mereka menolak untuk memberikan KTP, memberikan data, menghadirkan orang-orang keamanan, RT RW, maka kita bisa mengajak RT RW setempat untuk mengusir mereka. Dan tidak terjadi klarifikasi itu, intimidasi itu, atau persekusi itu. Beres, mereka silahkan pulang. Tetapi jika kemudian mereka berani atau menyetujui untuk persyaratan-persyaratan tersebut, barulah kita mulai dan dibuka oleh pihak ketiga dari aparat desa, RT RW, atau aparat keamanan. Maka mulailah di situ poin-poin yang menjadi keberatan oleh tamu dikemukakan, dan kemudian ada tanggapan dari tuan rumah yang ingin diklarifikasinya. Silakan di situ terjadi perdebatan, apakah mau kerana hukum ataukah damai ataukah apapun penyelesaiannya, yang penting dimusyawarahkan bersama, ada saksi, ada orang ketiga. Inilah yang akan menuntun kepada kedamaian, kepada ketertiban sosial. Maka setelah berakhir akan ada kesepakatan bersama, apakah dilanjut ke ranah hukum ataukah damai dengan persyaratan-persyaratan yang mungkin tuan rumah menyetujui, mungkin tidak, sesuai kesepakatan. Apakah akan disiarkan ke media sosial ataukah tidak, itu akan ada dalam kesepakatan. Begitulah kita menyelesaikan permasalahan secara beradab, aman, damai, tanpa ribut-ribut, tanpa intimidasi. Itulah prosedur dari Laskar yang harus dijalankan demi keamanan terutama tuan rumah dan demi kenyamanan bersama. Semoga langkah-langkah ini dapat mengurangi intimidasi, persekusi yang semakin banyak. Silahkan di-download form berita acaranya dan silahkan masuk ke link untuk bergabung dengan Laskar NKRI seluruh Indonesia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.